Yos, balik lagi sama gue di channel Bermati. Dan ya, pada kesempatan kali ini seperti janji saya di video yang tadi pagi saya upload ya. Ini sekitar 8 jam yang lalu saya upload. Kali ini akan saya update untuk Ethereum. Dan juga requestannya tadi itu ada BGB ya. Ini ada video untuk update Bitcoin dan juga market secara keseluruhan. Kalian yang mau nonton silahkan ditonton. Cuman balik lagi itu bukan fear. Dan yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak bilang kalau tidak bisa naik lagi. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, jadi bisa disimak dulu. Intinya itu bukan nggak bisa naik. Naik bisa naik, tapi waktunya. Ya, rentan waktu untuk cycle kali ini seperti apa? Ini coba saya jabarkan di video tadi ya. Oke, kita lihat per malam ini market lanjut koreksi ya. Lanjut merah lagi teman-teman, turun lagi ya. Ini di malam Senin ya, besok udah Senin closing candle by the way. Dan kalau candle weekly ya, kalau kita lihat untuk ETF Ethereum ya, ini flow-nya ya, sebenarnya ini overall masih ketutup merah semua nih ya, minus-minus. Walaupun memang ini ya, hari pertama BlackRock langsung beli 266,5 ya million US dollar, disusul sama institusi lainnya. Cuman memang masih belum nutup ya, jualan barang dari Grayscale nih, jual. Nah, ini kenapa sama-sama Grayscale tapi ada yang belinya nih, tuh ada yang beli ya. Ini produk dari Grayscale juga, cuman berbeda ya fee-nya. Ini fee-nya cuma 0,15%, dan ya ini yang rutin jualan barang ini yang dari 2,5%. Jadi ini adalah dua produk yang berbeda. Ya, jadi ini salah satu produk baru kalau nggak salah dari Grayscale. Cuman memang intinya inflow yang ada itu belum bisa menutup outflow dari Grayscale. Ya, that's why kenapa kalau kita lihat, perhatikan Ethereum-nya ini memble. Ya, sebelumnya dia ini lebih strong daripada si Bitcoin. Kenapa saya bilang demikian di sini ya? Ini kan ada area demand lah, bisa dibilang ya, di sekitar 2.800-an sampai 2.900-an dolar. By the time dia drop cuma sampai sini aja. Kemudian mantul lagi. Tapi si Bitcoin ya di sini. Sebetulnya itu di sini, teman-teman. Nah, tuh ya, di sekitar 56 ribuan dolar, 56.700 sampai 58.400 dolar. Tapi ini candlenya tuh sampai 53.500-an dolar nih. Ya, menandakan memang Ethereum kemarin itu waktu dia turun drop itu masih lebih strong harganya ketimbang Bitcoin. Kemarin waktu itu juga ada saya bahas, Solana juga lebih strong ya daripada Bitcoin. Tapi untuk posisi saat ini setelah ETF-nya di approve ya, sudah bisa diperdagangkan. Ini posisi per saat ini ya, hari ini dan saat ini, detik ini juga ini turun udah ngetes di mana lagi. Meanwhile untuk si Bitcoin belum, teman-teman. Ya, belum sampai 58.000 belum. Ya, dia masih ketahan di mana? Di sini. Di sini ada juga nih SNR. Nah, di sini. Di sekitar 60.700, 60.500 dolar, sekitar area itu nih. Untuk posisi saat ini si Bitcoin nih. Tuh, masih jauh lebih strong ya untuk si Bitcoin ketimbang Ethereum. Pertanyaannya adalah, kalau Ethereum ini breakdown, perlu sekali diperhatikan secara daily. Dia sering banget bikin tail candle, teman-teman. Ya, semacam grab likuiditas di sini. Tuh, beberapa kali bikin tail candle grab likuiditas sebelum akhirnya rebound. Jadi masih possible. Let's say dia bikin tail candle sampai sekitar area berapa, bro? Sebentar nih, sampai di area sini nih. Coba saya tandain, nah, sampai di sekitar 2.726 sampai 2.790 dolar. Ini masih possible nih. Balik lagi, ini coba saya tandain dengan warna kuning deh. Area ini possible untuk dia grab likuiditas secara daily time frame. Nanti mungkin dia closingnya di atas lagi. Ya, jadi ini bisa diperhatikan untuk area terdekatnya secara daily, sama seperti sebelum-sebelumnya nih. Ya, pergerakan sebelumnya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, dia drop ya. And then mantul lagi, baru dia berangsur pulih ya. Hopefully seperti ini kalau misalkan kita lihat dari sebelum-sebelumnya. Yang penting dia tidak closing candle merah pekat di bawah area demand-nya. Ini kan di batasnya di sekitar 2.860 dolar lah ya. Kalau dia closing dengan red candle tapi buntutnya itu nggak panjang, wah udah, itu kayaknya pertanda Ethereum akan turun lebih jauh lagi ya. Kemana, bro? Kalau turun lebih jauh lagi, maybe akan testing ke level area ini dulu. Sebelumnya ini SNR juga nih untuk si Ethereum di sekitar 2.587 sampai 2.636 dolar. Nih di area ini. Resistance become support.
ya untuk si Ethereum. Jadi prepare untuk skenario buruk ya, yang nanyain Ethereum bagaimana. Ini juga coba saya jabarkan secara daily. Meanwhile kalau kita lihat ini juga terbentuk sebuah pattern, cuman memang agak berbeda ya. Kalau misalkan si Bitcoin kan seperti Brodin West pattern ya, ataupun yang bilang channel juga bisa. Di sini kalau kita hubungkan trendline top to the top, dan ya terbentuk seperti sebuah triangle pattern nih. Tuh. That's why kenapa saya bilang sebenarnya Ethereum ini lebih strong, bagian bawahnya itu flat. Ya kalau misalkan Bitcoin kan malah bikin lower low. Selama area ini coba saya bisa tambahkan satu lagi, internal resistance-nya. Ya di sini. Kenapa saya tanda di sini? Ini beberapa kali kena reject nih. Tuh. 1 2 di sini. Reject lagi. Jadi untuk teman-teman sekali lagi ya, untuk yang nanyain Ethereum gimana? Ini dulu aja nih. Dua trend resistance ini someday ya, same day kalau misalkan kita melihat dia break ya, and then adanya retracement kembali. Nah, ini pertanda positif banget untuk si Ethereum-nya. Ya berarti bermain di range di atas $3.500. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya, yang nanyain Ethereum sekali lagi. Nah, di area sini dah saya markingin. Kemudian kalau kita lihat time frame 1 jam gimana nih bro saat ini Ethereum? Sebenarnya lemas ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, coba saya geser ya. Ini saya geser dulu. Nah, tuh. Ini lagi merah tuh, teman. Cuman ya overallnya dia sideways aja sih. Di sini membentuk sebuah channel malah. Ya, jadi ini bisa dibilang juga bear flag, turun sideways, kemudian naiknya bertahap seperti ini, ketahan di MA 21. Wah, ini kalau misalkan dia lanjut breakdown, so ya udah say hello ya ke $2.700. Tapi kalau misalkan let's say dari area sini dia cuman closingnya gitu ya, dia drop kemudian closing lagi, mantul balik gitu ya. Untuk naik lagi area berapa bro? Di sini teman. Ini adalah area supply-nya. Yap, di sini. Di 3.001 sampai $3.016 ya, untuk yang nanyain area supply dari si Ethereum. Ini by the way gambaran secara hourly time frame. By the time nanti kalau misalkan dia closing ini time frame 1 jam, cuman bikin tail candle kayak sebelum-sebelumnya, dibikin tail candle up, terus perlahan naik nih. Nah, ini bisa menjadi area target yang ya mungkin teman-teman pantau gitu ya. Next area berapa bro? Next lagi di mana? Di sini. Ya, ini agak tinggi teman-teman di sini. Ya, di sekitar 3.152 sampai $3.170, sekitar area itu. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk dua area. Kita coba lihat secara lebih detail seperti time frame 1 jam. Oke. Next, BGB. Nah, ya ini juga yang digadang-gadang akan menjadi the next BNB. Kita lihat harganya masih stabil di $1 ya, dimana ini progresnya dia up, retracement-nya dalam ya teman-teman. Kemudian naik lagi sideways, akhirnya boom, naik lagi sideways, ya boom. Ya perlahan naik, ini perlahan naik lagi, ya retracement lagi ya di sini. Waktu itu terakhir saya bahas itu mungkin di bulan-bulan Maret ya. Maret 2024, berarti sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, sekitar 4 bulan yang lalu lah kurang lebihnya. Ya dia break by the time break, dan ya sekarang kalau misalkan kita lihat gimana nih progresnya dia. Di sini kita bisa hubungkan juga sebuah trendline resistance, dan di sini juga trendline support. Nah, ya jadi overallnya di sini dia terbentuk seperti sebuah falling wedge ya. Jadi di sini adanya retracement nih secara daily kalau dilihat ini pada 2 April. Kemudian untuk bagian topnya ini ada rejection ya. Kemudian di sini kita anggap aja sebagai false break ya. Dia up tapi dropnya juga signifikan. Kemudian disusul dengan rejection kembali nih. Ya beberapa kali percobaan. Dan di sini ada tahanan. Dan di sini kenapa nih saya masih tandain di sini? Soalnya dia cuma bikin tail candle aja, closingnya masih di dalam nih, di dalam trend line-nya teman. Ya. Tuh. Sorry. Dan ya. Jadi memang untuk progresnya dari si BGB ini sendiri so far masih so good. Ya, so far masih so good sekali lagi. Plus di area sini ini adalah area demand sebelumnya nih. Nih saya markingin. Nah, tandain dengan warna putih. Ya, di sekitar 0,986 sampai 1,0139 dolar. Ya, untuk yang nanyain BGB bagaimana. Tapi untuk antisipasi sekali lagi, ini beberapa kali dia bikin tail candle panjang. Kalau misalkan Bitcoin masih
turun gitu ya, BGB kena efeknya turun bikin tail candle. So ya kita akan bisa pantau nih di next area demand-nya di sini. Yap, di 0,892 sampai 0,9233 dolar. Jadi sekali lagi ini adalah beberapa area range untuk BGB. Ya, hopefully dia masih bisa mampu maintain selama memang dia masih berada di dalam falling wedge-nya dia, walaupun dia udah breakdown tapi daily-nya masih closing di atas atau udah close di bawah, kemudian 1-2 hari kemudian dia mampu rebound balik lagi. Itu indikasi positif untuk BGB, teman-teman, sekali lagi ya. Jadi untuk mengukur target seperti biasa ya, biar nggak penasaran juga teman-teman, kan biasa nanya, oh ini target maksimal berapa, target minimum berapa gitu ya. Oke, kita kalau menggunakan chart pattern ini, by the time dia break, dan ya ini kan proses gitu, by the time dia break secara daily, ini pas ke swing high terakhirnya waktu dia bikin tail candle di 1,4872 dolar. Ya ini menjadi target maksimalnya kalau kita berbicara secara chart pattern ya, sekitar 1,48 dolar lah, sekitar area itu ya. Dan juga area maksimal kalau dia terbreakdown, teman-teman. Nah di sini ya, ini adalah area maksimal di sekitar 0,76 dolar lah, di sekitar 0,76 dolar. Sebentar ya, coba saya marking lagi di sini. Yap, ya di sekitar area ini ya kalau kita lihat untuk secara pattern. Tapi bawahnya lagi ada area demand nih ya, di sekitar 0,63 sampai 0,6787 dolar. Jadi sekali lagi sudah bisa diperhatikan ya untuk target maksimal ketika dia breakout maupun breakdown untuk si BGB ini sendiri. Oke. Nah, untuk secara time frame 1 jam gimana nih? 1 jam. Oke, sebentar ya. 1 jamnya ya ini masih ngikut juga ya, kayak Ethereum ya. Kemudian kalau kita lihat sebentar ini, sekilas lihat aja untuk Bitcoinnya juga tuh ya, sideway ketan di EMA 21 time frame 1 jam drop. Ini juga tuh sideway ketan di EMA 21 drop gitu ya. Jadi semuanya masih benar-benar sama pergerakannya kalau kita lihat ya tadi dibandingkan BGB, Ethereum dan juga Bitcoinnya. So ya ini dulu yang perlu dipantau ya. Kalau ini jebol breakdown ya, dia akan visit ya di sekitar 0,92 dolar lah, mendekati area itu atau menghampiri area tersebut. Karena sebelumnya ini sempat mendapatkan reaksi pemantulan lumayan signifikan nih di retracement sebelum harganya naik lagi, mantul signifikan lagi ya. Cuman balik lagi nih, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kenapa? Ini beberapa kali dia drop, mantul ya, ini hampir nyentuh, mantul ya, drop lagi, walaupun drop terus berangsur naik gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat di sini pada pergerakan sebelumnya ini masih adanya demand yang nahan sebenarnya ya, di sekitar 0,92 0,93 dolar itu masih ada yang nahan, yang nanya BGB gitu ya. Hopefully BGB ini menjadi area krusialnya nih. Sekali lagi kalau dia breakdown ini wajib sekali dipertahankan, jangan sampai dia jebol lebih bawah lagi untuk BGB-nya. Untuk area sekarang gimana ya, ini masih testing ya di box warna putih nih ya, di sekitar 1 dolar teman-teman untuk BGB. Jadi saya pribadi melihat BGB ini masih strong banget ya, pergerakannya ini masih strong, dia korektif ya, bermain di level di atas 1 dolar. Meanwhile altcoin lain itu udah kebakaran, BGB itu masih steady, bisa mengindikasikan ada yang jagain harganya ya. Whale-nya ini jagain harganya, jangan sampai drop lebih bawah lagi ya. Jadi sebenarnya untuk BGB kalau dilihat kayak gini ya, market udah merah segala macam, dia masih anteng adem ayem gitulah ya, masih belum kemana-mana banget harganya. Ketika nanti market sudah recovery, market sudah mantul lagi, market sudah naik lagi ya, ini BGB sooner or later menurut saya pribadi bisa aja ngejar ATH baru ya. Mungkin angka psikologis ini kan dari 1 dolar, kemudian kemarin 1,5 ya, nextnya 2 dolar untuk BGB gitu, masih possible. Tapi ya sekarang perhatikan dulu aja ya ketika masuk fase koreksinya ini, dan dipantau beberapa area krusial tadi ya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mungkin mau buyback atau re-entry atau baru mau masuk di BGB ya. Sekali lagi bisa dipantau beberapa area tersebut. Cuman yang perlu diperhatikan adalah BGB ini sudah naik kencang, dia belum adanya retracement yang cukup dalam. Jadi ketika kalian mau memutuskan beli karena pengen cuan, kalian harus tahu resikonya, kalian bisa nyangkut. Itu aja teman-teman dari saya untuk update di malam ini ya. Semoga bisa terbantu dengan adanya update Ethereum dan juga BGB. Sampai jumpa besok, akan saya update lagi untuk Bitcoin dan altcoinnya besok. Kalian bisa request aja ya. Udah itu aja teman-teman. Selamat malam Senin. Bye, salam profit.